Tapi kalau Gus sendiri, apa yang diungkapkan oleh pesulap merah, Gus ngerasa atau enggak? Iya, memang ilmu gaibiyah itu adalah ilmu rasa ya. Ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, ya dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika seumpamanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan seumpamanya kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniyah. Dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalurnya sendiri ya, yang bersifat sen dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sen ini tentang fisika. Tapi dan Gus, lain sebagainya. seandainya ini kan masalahnya udah masuk ke saling lapor gitu, Gus sudah lapor. Tapi kalau misalnya ada titik temu, abis ketemu, udah ada tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Untuk jujur ya? Ya. Dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berkurang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marcel ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan itu? Kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf, ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan, di telepon tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. Jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun tempatnya itu ya. Siap. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Ah tuh, tim, tolong siapin ya. Kita ketemu nih, lebih cepat lebih baik lah. Sabar, ini ya. Ya beneran. Jadi awalnya... Masa bisa ketemu? Enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya nih ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Gitu. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh tanggapi? Boleh. Iya. Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya. Yang kedua, beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tetapi pada kenyataannya ketika beliau datang, itu dia nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar ternyata sudah jadi keributan itu tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau tidak mau masuk. Bang Marcel ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan, ayo kalau mau pembuktian silahkan, ditentukan waktunya, kapan waktunya. Tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang. Sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal itu, kemarin itu seperti itu. Ya orang tuanya dia katanya. Iya, kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan, lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Belum tentu sama, karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus menerus, ada perasaan takut, was-was, gelisah dan susah tidur. Orang itu susah tidur. Ketika saya datang ke sana, ada gangguan yang disebut dari gangguan Abdul Jumud, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah, ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu. Lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah, ketika dibacakan asma-asma Allah lalu terbakar begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini kan gitu.